Kenapa industri di Amerika itu lumpuh? Karena dia selama ini menggunakan strategi perang currency, mata uang. Jadi orang Amerika itu dolarnya harus tinggi nilainya berhadapan dengan mata uang negara lain. Dan nggak salah kemudian kalau pemerintah bukan hanya ngurus infrastruktur jalan, ngurus pengajian misalnya, nggak salah, memang begitu. Ini contohnya misalnya Panembahan Senopati, Raja Mataram pertama, gelarnya apa itu? Gelarnya kan Panembahan Senopati Ing Arugo Sayyidin Panatagama Khalifatullah fil Ardh. Nah, dua kekuasaan dunia akhirat ini pembahasan terkait dengan persoalan bagaimana, dan kebetulan tadi berbicara tentang Al-Mawardi. Kalau kitab-kitab itu saya belum pernah ngaji, Mas, ya, tapi saya ingin sekali lagi nanti belajar ngaji kitab-kitab itu dari Mas Zaini maupun dari Mas Imam atau dari para kiai-kiai. Itu saya seru juga kayaknya saya belajar seperti itu. Tapi meskipun saya tidak tahu, tidak pernah mengaji kitab itu, beberapa key point, ya, poin-poin kunci tadi itu sudah saya usahakan untuk diterapkan, ya, tentang misalnya tadi reward and punishment atau kita kenal dengan merit system, gitu ya. Nah, itulah juga kenapa dalam 1-2 hari ini saya akan melakukan mutasi dan rotasi, ya, pejabat ini setelah dapat laporan dari hasil assessment, ya. Semua kita lakukan assessment. Kemarin di eselon 3 itu juga sebagian besar saya wawancara, dan nanti tentu saya juga akan wawancara dengan 27 orang yang sudah diwawancarai, ya. Hasil wawancara sudah ada di kantong saya, tinggal nanti plotting pejabat-pejabat ini di satuan kerja mana, begitu ya. Dan ini langkah awal untuk melakukan perbaikan menuju Situbondo naik kelas. Di dalam manajemen itu juga ada namanya manajemen talenta. Manajemen talenta ini belum kita lakukan. Itu memang sangat ini, Mas, sangat cocok gitu ya untuk diterapkan, karena kita punya full paket sistem, Mas. Jadi misalnya si A sampai G itu ternyata nanti cocoknya hanya di wilayah kerja ini, gitu ya. Kemudian si H sampai M itu di bidang ini. Selanjutnya seperti itu manajemen talenta, gitu ya. Misalnya nanti si A pensiun, si B sudah bisa langsung menggantikan karena punya preferensi keilmuan atau pengetahuan yang relatif sama. Dan punishment juga ingin kita terapkan. Jadi nanti ada sistemnya dalam birokrasi itu kontrak kinerja, Mas, ya. Kontrak kinerja itu saya bikin spesifik mungkin dalam rentang waktu 3 bulan. Jadi sifatnya nanti apa sih yang sudah dipikirkan, kemudian direncanakan, dan apa yang akan dikerjakan dalam waktu 3 bulan, apa kendalanya. Itu akan menjadi benchmark saya dan Mbak Ulfi untuk mengevaluasi para pejabat-pejabat itu. Kenapa? Bupati ini kan tidak harus menjadi polimat, gitu ya. Tidak harus tahu semuanya. Saya bukan seorang generalis. Keahlian saya ada di dunia entrepreneur, keahlian saya di dunia leadership, kemudian keahlian saya ada di bidang demokrasi, politik, gitu ya. Tapi urusan-urusan teknis saya tentu tidak paham. Misalnya saya apakah ngerti soal teknis perhubungan, gitu ya, nggak ngerti saya perhubungan, apalagi pertanian, gitu ya. Itu ya nggak mungkin, saya bukan ahlinya di situ. Oleh karena itu berkaitan dengan roadmap Situbondo naik kelas yang mau benar-benar saya
pagari adalah harapannya semua orang punya kemampuan dan komitmen dalam bekinerja. Saya paling tidak suka dengan output sebenarnya. Buat program A, kemudian dilaporkan sudah selesai. Ya selesai aja, tidak ada impact-nya tadi, tidak ada multiplier effect-nya yang kata Mas Edi Rahman dari Al-Mawardi tadi. Yang saya paling senang adalah ada inisiatif, kemudian dampaknya apa? Dari kebijakan, kemudian ada anggaran, dampaknya apa? Saya contoh misalnya UMKM gitu ya. UMKM ini setelah kita kasih kebijakan 0 bunga, itu dampaknya apa? Kemudian setelah pelatihan seperti tadi, sekarang kita lihat di sana, itu dampaknya apa? Dan terasa memang setelah kita urus UMKM ini, itu komunitas batik aja, mereka sudah kewalahan nerima pesanannya, dan akhirnya bergulir itu ekonomi. Indikatornya 11, pertumbuhan ekonomi kita paling tinggi, melampaui nasional gitu ya. Nah itu salah satu aspek ke depan yang harus berkejaran dengan waktu, berkejaran dengan bupati, ya kan? Karena bupatinya suka lari-lari, ya pasukannya juga harus minimal lari-lari kecil gitu kan. Kalau enggak ketinggalan pasti gitu. Nah itu yang yang harus ya karena ini bilang situ belum naik kelas. Kenapa saya sampaikan ini meskipun ada orang umum gitu ya, karena memang secara teknis itu yang mengerjakan ya para pejabat. Secara teknis setelah nanti kontrak kerja, anggaran dibutuhkan berapa, sumber dayanya berapa yang dibutuhkan, kurang misalnya bisa ditambahkan melalui surat tugas. Nah, tinggal jalan aja nanti di bulan Januari ya, mungkin 1-2 minggu inilah ada pelantikan, meskipun nanti surat perintah tugasnya di awal Januari gitu ya. Nah itu ya, saya kira situ belum naik kelas itu adalah satu gambaran abstrak tentang Situ Bondo yang bukan lagi bukan penonton utama, tapi pemain utama dalam kancah di tapal kuda lah minimal. Hari ini kita on the going proses ke sana. Semua indikator makro yang sering saya sampaikan itu kita sudah naik semua. Kemiskinan turun, angka pengangguran turun, kemudian sektor informal yang kalau menurut teori di urban society itu jelek kalau turun, tapi kalau di kelompok kita yang rural seperti kita ini, Kabupaten Situ Bondo, sektor informal naik, itu bukan satu beban. Kalau di Jakarta sektor informal naik, itu berarti ada kemunduran. Tapi kalau di sekitar tidak, ya berarti pertaniannya naik. Nah itu perbedaannya gitu ya. Nah kemudian juga IPM kita juga naik. Semua indikator itu menunjukkan tren yang positif. 9 bulan kita bekerja sudah on the track gitu. Nah tinggal kenaikannya sejauh apa. Kemiskinan sudah turunnya baru 0,34. Saya berharap nanti di tahun 2030 dari 11,17 sekarang bisa turun menjadi di 9% atau di bawah itu semuanya. Kenapa semua isu kebijakan saya selalu floorkan ke publik? Supaya apa? Supaya muncul perdebatan, supaya muncul dinamika, supaya muncul dialektika. Karena saya percaya satu hal, ketika formasi kebijakan itu dimunculkan ke publik, ada dialektika, kebijakan yang paling rasional akan muncul. Saya yang tadinya merasa benar, akhirnya mengerem. Semua kebijakan saya floorkan. Contoh, 5 hari sekolah. Ya kan? Bagi saya itu sudah dalam kajian yang sangat pro terhadap kepentingan madrasah diniyah takmiliyah. Karena kita pernah punya perda tentang itu semua, tapi tidak dilaksanakan. Saya berharap itu bisa menjadi booster point ketika mengurangi jadwal sekolah reguler. Tapi apa kenyataannya, ya kan? Asumsi dasarnya adalah saya ingin anak-anak sekolah lebih banyak bermain daripada belajar. Kenapa? Karena saya merasakan sendiri ketika saya paling sedih lihat anak sekolah SD kelas 3, tasnya itu besar, bukunya banyak, gitu ya. Mau kemana? Kenapa? Kromosom otaknya itu belum sanggup menerima
terima anak seumuran itu. Yang dikenal itu bukan ketika dia belajar matematika, tapi ketika dia main kelereng. Sampai sekarang, kemarin kenapa saya ajak itu semua orang ke Gunung Patok? Karena itu kenangan saya ketika kecil. Kalau hari Minggu ke Gunung Patok sudah, atau main layangan gitu ya. Jadi saya ingin menghentikan paradigma itu, tapi kenyataannya apa? Setelah kita putuskan 5 hari sekolah, ada feedback. Oke, saya bilang ke guru-guru ngaji, Madin, saya katakan bukan anti kritik, silakan. Kalau itu tetap mau diregulerkan 6 hari kerja, 6 hari sekolah karena berefek kepada Madin, nggak masalah. Ayo kita bahas lagi, gitu. Nah inilah salah satu medianya, ya ngariung kata orang Sunda seperti ini, ngariung. Inilah ini forum-forum seperti ini bukan karena ada Mas Denny aja nih. Ini seminggunya udah berapa kali gitu ya, kita duduk berdiskusi seperti ini. Dan bebas, forum bebas, boleh mengkritik bupati dan wakil bupati berhadapan-hadapan langsung seperti ini. Ya, boleh, apapun boleh dikritik gitu ya. Kecuali selera sepak bola saya nggak boleh dikritik ya. Contoh Manchester United. Kalau berkala Ya nggak apa-apa kalah. Yang penting kalah menang itu kan bagian dari sunatullah kan. Itu aja silakan. Selama saya menjadi pejabat publik silakan dikritik. Kecuali sepak bola, MU jangan ajak saya apalagi suruh dukung Juventus. Sorry ya, saya nggak. Banyak orang mengatakan 5 tahun nggak cukup untuk merubah situ bondo. Saya bilang cukup, dari dulu saya bilang cukup. Tergantung kemauan kita. Artinya apa? Cukup. Kalau kita punya keyakinan cukup. Nah, tinggal masyarakat ini harus memahami situasi di mana orientasi kebijakan itu tidak hanya A, B, C, tapi seluruhnya banyak yang diurus bupati. Ya, banyak sekali. Saya ini mata bergerak ini, tidur saya itu berapa jam cuma semalam. Ini dari Surabaya langsung ke sini. Tidak dalam rangka mengeluh, tidak. Ya benar pada jadi bupati. Ya kan? Tidak mengeluh, tapi saya bekerja untuk itu semuanya. Seperti kata Mas Zaini Rahman tadi, saya anggap semuanya rakyat masyarakat ini ya kayak bagian dalam diri saya. Saya kira itu ya, candaan-candaan bisa menjadi segar gitu ya. Dan doakan kita selalu dapat pertolongan Allah. Jangan lupa besok pagi hadir di pengajian di Bandungan. Untuk yang tidak berhalangan hadir, silakan hadir di situ ya. Kita berdoa sama-sama atas dibangunnya Bandara Kasa Kiai As'ad Samsul Arifin, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.